Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan mengobservasi sekolah SMP Safiatul Amaliyah Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya bernama Nurul Khafifah Lubis dari mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi maksud tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak mengenai pengenalan dan kultur sekolah serta struktur organisasi dan tata kelola sekolah di sini. Sebelumnya ini merupakan tugas pengenalan lingkungan persekolahan dari dosen saya, Pak. Dan saya berterima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Oke, langsung aja nih ya, Pak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, bolehkah Bapak menceritakan sedikit bagaimana sejarah berdirinya SMP Yayasan Safiatul Amaliyah ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irsa Effendi SPG, Kepala Sekolah SMP Safiatul Amaliyah. Berdirinya SMP Safiatul Amaliyah tidak terlepas dari berdirinya Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah berdiri pada tahun 1997, tepatnya saat ini sudah berusia 22 tahun. Sedangkan untuk SMP Safiatul Amaliyah itu sendiri, sampai dengan saat ini kita sudah menghasilkan lulusan 18 lulusan. Karena SMP Safiatul Amaliyah berdiri pada tahun 2001. Kemudian sebenarnya apa misi dan visi dari sekolah ini sendiri, Pak? Untuk visi dari Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, visinya adalah Wisal People Liberation. Kita membentuk generasi emas yang disiplin, religius, dan smart. Lalu bagaimana cara Bapak melibatkan guru dan warga sekolah dalam menciptakan visi dari YPSA ini? Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pastilah dalam suatu organisasi itu harus memiliki pemahaman yang sama. Oleh karena itu diawali dengan orientasi seluruh warga sekolah, baik itu dari pengurus yayasan, kemudian unit-unit sekolah, kemudian pimpinan unit, sampai yang paling rendah nanti juga tenaga-tenaga pendidikan yang mensupport pencapaian visi misi ini. Setelah orientasi, kita lakukan pendalaman dari visi dan misi itu sendiri, sehingga seluruh warga sekolah dapat memahami, dapat mengetahui, dapat melaksanakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan pada akhirnya nanti kita secara bersama-sama sampai ke dalam tujuan, yaitu pencapaian visi dan misi itu sendiri. Baik, Pak. Lalu bagaimana budaya sekolah ini sendiri, Pak? Budaya sekolah ini yang pertama, kita berbudaya disiplin. Disiplin itu dalam artian disiplin waktu, disiplin menyelesaikan tugas, disiplin dalam tanggung jawab diri kepada semua warga sekolah, baik guru, baik siswa, baik pimpinan, sebagai contoh atau panutan dari guru dan siswa itu sendiri. Yang kedua, budaya religius yaitu keagamaan. Kita di sini membangun sikap-sikap religius dengan melaksanakan pelaksanaan ibadah-ibadah secara bersama-sama, atau selalu mengingatkan siswa untuk melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah yang sunnah, menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis, kemudian menghormati guru, bersalaman, mengucapkan salam. Itu dari sikap-sikap religiusnya yang selalu kita terapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu smart itu artinya cerdas. Bagaimana siswa itu bisa sampai ke dalam tahapan cerdas, seperti menggali sumber informasi. Makanya di Safiatul ini kita sediakan fasilitas internet, wifi yang bisa diakses oleh seluruh warga sekolah. Cerdas gurunya, maka akan cerdas siswanya.
untuk sampai ke dalam cerdas itu maka semuanya berproses, kita lakukan bimbingan, kita lakukan motivasi, sampai pada akhirnya nanti anak-anak dan guru-guru kita sampai ke dalam titik yang bisa disebut cerdas itu sendiri. Selanjutnya Pak, kita masuk ke struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana struktur organisasi di SMP YPSA ini? Ya. Baik, struktur organisasi di SMP Safiatul Amalia tidak terlepas dari struktur organisasi sekolah pada umumnya, dengan tingkatan paling atas kepala sekolah, kemudian turun ke bawah garis koordinasinya yaitu wakil kepala sekolah. Selanjutnya nanti level yang ketiga yaitu wali kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian nanti turun ke bawah, nanti level keempatnya yaitu tenaga pendidik, yaitu tenaga administrasi sekolah, kemudian tenaga perpustakaan, kemudian laboratorium, kemudian nanti yang paling bawah juga ada tenaga keamanan. Nanti yang kemudian yang paling dasar untuk struktur organisasinya yaitu siswa. Di sini saya akan mewawancarai tentang kegiatan di sekolah yang mencakup intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengembangan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di SMP YPSA ini? Baik, pengembangan intrakurikuler yang kita lakukan di YPSA ini meliputi dari 4 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum dinas, itulah namanya kurikulum nasional. Yang kedua kurikulum depak dari Departemen Agama. Yang ketiga itu ada kurikulum internasional Cambridge. Nah, yang keempat kurikulum lokal YPSA. Lalu yang kedua, apa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan di sekolah SMP Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia ini meliputi diantaranya ada basket, ya, ada basket, tenis meja, paskibra, futsal, bahkan memanah, ya, memanah. Nah, dan banyak lagi diantaranya seperti dia tari, ya kan, desain grafis, fotografer, kaligrafi. Nah, itu semua dituangkan pada siswa-siswa SMP YPSA itu dalam satu hari, yaitu kita laksanakan pada hari Sabtu. Bagaimana bentuk penerapan kokurikuler yang ada di sekolah ini? Bentuk penerapan kokurikuler yang kita lakukan di sekolah ini banyak, ya. Ketika anak katakanlah siswa masuk ke SMP YPSA ini pada umumnya mulai dari pagi sampai sore mereka melakukan pembelajaran, itu kan amat sangat luar biasa nih lelahnya. Namun begitupun YPSA ini memberikan satu program tambahan dalam artian untuk penguatan terkhusus yang sebelumnya kita melaksanakan ujian nasional harus ada fokus untuk menyelesaikan, ya, hal yang demikian. Maka setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, ba'da asyar kita melakukan intensif. Ya, dulu wawancara kita kali ini Pak, terima kasih atas waktunya. Baik. Ya, semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat, ya Pak, bagi saya ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.